Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kumpul ya, setidaknya sudah memenuhi quorum untuk apa kegiatan perkuliahan kita tentang filsafat ilmu. Eh, saya harap kita bisa ini ya, bisa apa lebih fokus dalam perkuliahan dan ini ya, dan mudah-mudahan bisa lebih lancar. Eh, Sekarang kita bahas ya topik kita kali ini adalah tentang pemikiran ya, pemikiran kefilsafatan. Dari dari cakupan ya, cakupan kedudukan dan sistematika, kemudian kita lanjut ke ya, kita lanjut ke berpikir filsafat. Teman-teman sudah baca buku yang mana dari buku yang pernah yang sudah saya indikan saya bagikan? Yang lewat Pak Derajat ya, saya kasihnya ya. Jadi grup ya. Dikirimnya ke grup, Pak. Bapak udah Ke kirim ke grup grup. ya. Semuanya udah ada di grup. Yang banyak Ya, sekali itu kan, Pak, ya. Yang ada beberapa buku itu ya. ya oke. Ah, Nah, kayak ini berhubungan pokok bahasan dari filsafat ilmu itu ya berhubungan atau sangat berkenaan dengan epistemologi ya karena memang bagian dari epistemologi yang dibahas adalah kriteria untuk pengetahuan manusia dan lain-lain dan juga berhubungan ya atau menjadi sangat sangat erat ya hubungannya dengan logika dan metodologi ya ada beberapa metodologi ya ada beberapa cara untuk kita mengetahui ya untuk adanya pengetahuan. Eh, jadi filsafat ilmu itu filsafat yang levelnya lebih advance, lebih lebih lanjut, lebih membumi, lebih praktis, empiris. Keingin tahuan manusia itu membuat kita ada kan ingin banyak ingin tahunya, ya, banyak curiosity. Nah, itulah yang membuat kita ini ketemu dengan Allah. Keingin tahuan itu membuat kita menemukan Tuhan. Ya kalau manusianya tidak ber tidak punya keingintahuan, tidak punya curiosity, tentu tidak bisa kita menjadi manusia seperti sekarang ini menjadi khalifah. Ya, jadi kekhalifahan manusia itu eh, adalah karena curiosity ini. Pertanyaan-pertanyaan yang terus ada. Kita terus cari solusi yang tidak mungkin final. Nah, ciri dari solusi itu logis, sistematis, rasional. Filsafat ilmu umum ya itu ada adalah ya kesatuan keseragaman ya dan hubungan antara segenap ilmu pengetahuan itu. Jadi lebih keseluruhan ya hubungan ilmu dan kenyataan, dialektika, lebih keseluruhan filsafat ilmu umum. Ketika masuk ke dalam filsafat ilmu yang khusus itu yang dibahas adalah sudah kategorisasi ilmiah metode keilmuan yang ini sifatnya lebih tertentu. Eh, Kalau terapan itu sudah masuk ke dalam bertolaknya dari dunia ilmu, jadi masuk ke dalam pengetahuan normatif, mencakup pengetahuan pola pikir, hakikat ya, kemudian model praktik, turunan dari pola pikir itu, kemudian ragam sarana, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai etis ya. Kita punya nilai-nilai etis ya, seperti etika profesi ya dan sebagainya. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan juga. Yang kemudian filsafat ilmu murni. Kalau murni itu berarti kan ya yang dilakukan kajiannya dan yang dikaji adalah kajian kritis ya, telah kritis dan eksploratif ya terhadap materi kefilsafatan. Jadi bertolaknya dari filsafat ke dunia ilmu pengetahuan. Jadi kebalik, kalau filsafat ilmu murni itu dari filsafat ke ilmu pengetahuan, kalau filsafat ilmu terapan dari ilmu pengetahuan ke filsafat. Nah, dalam hierarki keilmuan itu kan filsafat ya filsafat itu landasan bagi segala ilmu ya ibu dari segala ilmu gitu ya
yang mengalirkan dari teks itu. Kalau kita dalam filsafat Islam itu dari teks mengalir eh, apa namanya ilmu pengetahuan itu mata air pengetahuan itu keluarnya adalah dari dengan adanya filsafat. Kalau nggak ada filsafat nggak keluar. Kalau nggak ada filsafat nggak ada landasannya ya untuk bisa dia mengalir. Semua ilmu ya di luar wahyu atau bukan teks tradisi itu bermula dari filsafat atau secara prinsip awalnya kecuali wahyu adalah filsafat. Nah ini kemudian masuk dalam eh, kelanjutannya adalah hierarki keilmuan. Wisdom itu di atas, ya. Ya sudah saya sampaikan kemarin, wisdom di atas, ilmu pengetahuan itu knowledge itu di pertengahan, kemudian agak ke bawah lagi adalah apa? Informasi. Informasi paling bawah adalah data. Data itu paling bawah ya data. Data itu kan kecil ya, kecil-kecil ya. Kemudian informasi itu kan kumpulan data. Kumpulan informasi menjadi knowledge, ya kan, ilmu pengetahuan. Eh, Ilmu pengetahuan itu induknya, kepalanya atau eh, pimpinannya ya, pemimpinnya, rajanya adalah eh, wisdom ya, kearifan atau kebijaksanaan. Itu maka filsafat itu menjadi induk, menjadi ibu dari ilmu pengetahuan itu dari situ. Ada hierarki. Nah, pembuktian Tuhan secara logis ya, sebagian sarjana menyatakan itu bukan masuk dalam ilmiah karena berdasarkan ini hierarki tadi. Tapi kalau kembali ke prinsip awal ya, kecuali wahyu adalah filsafat maka yaitu ilmiah. Ya. Nah, ilmu dengan filsafat itu punya perbedaan ya. Kalau ilmu pengetahuan, disiplin ilmu itu khusus sifatnya dikembangkan dengan paradigma tertentu. Ya, disiplin ilmu itu karena disebut disiplin ilmu pengetahuan, disiplin ilmu itu karena dia diterapkan satu paradigma itu disiplin dan konsekuen. Tetap itu ada konsistensi di situ. Ada jaminan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan menerapkan cara tertentu ya, secara kontinu, secara disiplin, secara apa terus menerus ya, dan sungguh-sungguh gitu ya, secara sungguh-sungguh. Nah, komunitas disiplin ilmu itu tidak condong pada pembentukan filsafat baru, sebatas pada pengembangan teori. Nah, tapi kalau filsafat itu bersifat umum, mendasar, menyeluruh, spekulatif ya. Eh, Kemudian dia berkembang terus. Kecenderungan filsafat itu komunitas filosof adalah menyusun teori-teori baru yang menyeluruh itu. Menyusun, membentuk adanya filsafat baru. Itu ciri pemikiran filsafat itu menyeluruh, universal, komprehensif ya. Kalau menyeluruh itu berarti keseluruhan. Ya. Banyak yang dicakup, mendasar ya atau radikal, mendalam, fundamental ya. Spekulatif karena tidak berhenti, dia akan terus mempertanyakan. Konseptual karena dia adalah generalisasi. Yang dicari adalah generalisasi. Nah, kemudian koheren dan konsisten ya berdasarkan pada kaidah-kaidah logika, sistematis. Ada kebulatan dari sejumlah unsur, bebas dan bertanggung jawab. Nah, sumber pengetahuan, sumber kebenaran itu ada beberapa ini ya, beberapa pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan atau sumber-sumber kebenaran. Kalau rasionalisme itu pikiran, kesadaran ya. Kalau empirisisme, materialisme dan kawan-kawan yang sejenis ya, itu penginderaan ya, yang sifatnya realistis ya. Kalau Irfan, metode Irfan atau paradigma Irfan ya, paradigma filsafat Islam, filsafat ilmu Islam juga ya, itu metode Irfan ya, atau apa paradigma Islam ya,
paradigma Islam itu paradigma Quran ya. Wahyu itu juga bagian dari sumber pengetahuan. Penyingkapan bahkan bukan hanya salah satu, tapi yang paling utama adalah wahyu. Penyingkapan intuisi ya. Kemudian teori kritis. Teori kritis itu pengetahuan dari pembacaan terhadap fenomena yang ada. Paradigma keislaman Fahmina itu membaca sumber sumber kebenarannya adalah dari kita melihat atau dari ada dialektika antara teks atau tradisi dengan realita. Tentunya di sini peran akal itu menjadi peran pikiran, kesadaran menjadi penting. Kalau pragmatisme itu kebermanfaatan yang menjadi sumber pengetahuan, sumber kebenaran. Kalau kita ada yang nggak bermanfaat, dia nggak menganggap itu sebagai pengetahuan. Kemudian pengalaman ya, sumber manusia itu mengalami ada rasa senang, ada rasa sakit atau pain and pleasure ya. Kita mengalami kesakitan dan mengalami kesenangan. Nah, pengalaman itu pengalaman primer dan sekunder ya. Kesaksian ya, kesaksian yang diketahui, yang diakui oleh banyak orang ya. Pak Derajat ada, itu kan saya walaupun belum pernah ketemu, tapi kan saya yakin dan percaya ada manusia yang namanya Pak Derajat kan itu. Ada warga negara Indonesia yang Pak Derajat ini ada, gitu. Saya percaya nggak mungkin seluruh Indonesia bohong gitu, ya kan? Nggak mungkin dong seluruh Indonesia bohong ada Pak Derajat itu misalnya kan? Ya, itu. Jadi kayak kebenarannya di situ. Nah, kemutawatiran ya atau jamak sifat sesuatu yang sifatnya itu jamak diketahui atau sifatnya mutawatir, jamak disaksikan itu jamak diakui ya kebenarannya itu biasanya kita meyakini itu yakin sebagai nyata, pengetahuan yang nyata. Nah, itulah kemudian maka gimana dengan kitab-kitab suci? Berbagai macam kitab suci itu. Karena yang mengakui Al-Quran itu benar, yang orang yang non Muslim juga begitu. Kitab sucinya, ya, Weda atau Injil, Bible ya. Kemudian Perjanjian Lama itu Taurat, Zabur, kemudian kitab-kitab lain yang ada itu kan jamak diketahui. Orang tahu dengan kitab itu. Dan mengakui adanya kitab itu, mengakui itu revelation atau kalaupun bukan revelation itu ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan penyingkapan berdasarkan penyingkapan. Nah itu kemudian disitulah sebagian kalangan ya misalnya revisionis kan mempertanyakan itu ya tujuannya adalah untuk mencari titik temu. Nah, keingintahuan manusia juga ya adalah sumber munculnya pengetahuan. Manusia ingin tahu, punya minat, punya rasa penasaran, ketertarikan dan sebagainya. Pikiran dan penalaran juga ya, proses berpikir itu kan mencoba untuk menarik kesimpulan, itu menggunakan logika. Kalau logika juga bagian dari sumber dari munculnya satu pengetahuan. Bahasa, ya kalau nggak ada bahasa nggak ada pengetahuan. Kebutuhan hidup manusia ya, dimensi pragmatisnya. Jadi ilmu pengetahuan memang harus ada fungsinya, harus ada signifikansinya, harus ada manfaatnya itu. Ya. Jadi filsafat ilmu itu gimana dalam epistemologi filsafat ilmu membahas gejala, pengetahuan, sebab-sebab, asumsi dasar ya, kemudian cabang-cabang ini ya, ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan seterusnya. Nah, ketika masuk dalam ontologi metafisika, kemudian yang dibahas apa sih konsepsi tentang realita, eksistensi ya, metafisika ilmu, ya, belajar landasan ontologisnya ilmu pengetahuan tentang asumsi dasarnya, ya, terkait objeknya, terkait realita. Epistemologi membahas caranya, memilah untuk
ya caranya datangnya pengetahuan ya. Pengetahuan itu seperti apa saja ya, objek, subjek, sumber dan alat. Ya, kemudian logika sebagai landasan dari proses penalaran maupun analisis ya untuk sampai ke kesimpulan. Metodologi adalah ilmu tentang metode. Jadi kalau kita nulis skripsi, tesis, disertasi sebetulnya salah kalau ditulis metodologi penelitian. Yang benar metode penelitian. Kalau metodologi penelitian, metodologi adalah ilmu tentang metode. Jadi nggak ada metodologi penelitian, itu nggak ada, adanya metode penelitian. Karena kita tidak sedang membahas tentang metode di dalam skripsi. Tapi kalau di sini kita bahas metodologi, ilmu tentang metode. Ya. Ilmu tentang metode itu ya menguji atau mempersoalkan ya, examining ya, apa namanya, melakukan eksperimentasi, eksaminasi pengujian ya, melakukan pengujian apa namanya, mempertanyakan kembali ya, metode yang ada. Aksiologi, pertanyaan aksiologi itu adalah pertanyaan etika dan estetika. Ya, dalam ilmu pengetahuan itu ada soal-soal etika juga, ada soal-soal estetika juga. Misalnya seperti gini, misalnya tentang cloning manusia. Kalau saya di cloning, yang lahir saya di cloning hari ini, misalnya hari ini usia saya 38 tahun. Ya, kalau 38 tahun saya di cloning, saya yang berapa yang lahir? Sama, saya yang 38 tahun lah yang lahir. Tapi secara usia karena dia lahirnya tahun ini, maka dia lahir tahun ini. Hanya kondisi fisiknya adalah usia 38 tahun. Ya, kondisi fisiknya adalah usia 38 tahun. Kemudian tapi dia usianya 0, nanti dia akan bertumbuh dan berkembang ke 1, ke 2 ya. Tentunya dengan demikian apa namanya? Itu pertanyaan etika nanti. Kalau gitu gimana relasinya antara saya dengan cloning saya? Itu kan pertanyaan etika. Pertanyaan estetika. Kalau meja kerja kita ya meja kerjanya Pak Nasa, misalnya meja kerjanya kalau berantakan, kira-kira itu baik nggak? Gitu kan? Itu kan pertanyaan. Habibie saja itu meja kerjanya banyak pesawat, model miniatur pesawat itu dipersoalkan sebetulnya. Nah, itu. Nah, jadi kalau pembicaraan tentang tadi sumber-sumber ya, tentang filsafat ilmu dalam lingkup epistemologi ya, epistemologinya ya, bukan epistemologi ilmu. Jadi dari epistemologi yang kita pelajari di filsafat umum, itulah kemudian lahir filsafat ilmu. Di dalam filsafat ilmu ada ontologi ilmu, ada epistemologi ilmu, ada aksiologi ilmu, ya sudah berbeda dengan yang ontologi, epistemologi dan aksiologi tadi yang ada di filsafat umum. Sudah berbeda karena sudah lebih khusus semuanya, sudah lebih ke levelnya lebih dekat dengan praktis empiris keilmuan atau praktik ilmuwan ya, praksis dunia keilmuan, dunia akademik. Nah, kebenaran itu punya kriteria, punya kualifikasi ya. Kalau mau jadi dosen harus kualifikasinya S2, dan kalau mau naik pangkat harus S3. Lambat laun kita dosen akan wajib S3 misalnya, atau dosen wajib pasca doktoral, postdoc misalnya. Itu adalah kualifikasi atau kriteria yang harus dimiliki ya. Kebenaran punya itu ya. Disebut benar kalau dia koheren, kalau dia konsisten, dia berkorespondensi. Untuk tahu itu ada model-model cara-cara ya dari analisis maupun pemikiran, cara berpikir kita. Bisa deduktif dari teori, tesis, kemudian bisa induktif ya dari malah menyusun tesis ya, menyusun teori, menyusun tesis dari apa yang ada ya, penyusunan. Kalau deduktif itu kan teori atau tesis yang sudah ada ya, kemudian diuji. Kalau induktif kan disusun ya. Sebetulnya ini ada
apa namanya gerak yang berputar ya, ada roda putaran dinamika, putaran dialektika antara deduksi dan induksi atau analisis deduktif dan induktif. Kemudian ada yang abduktif, abduksi, mencari kesimpulan penjelasan yang paling mungkin, yang paling mudah ya. Nah, sarana berpikir keilmuan ya, persoalan nilai-nilai itu masuk dalam aksiologi ilmu nanti. Masuk dalam aksiologi ilmu dan dia berhubungan dengan aksiologi yang ada di filsafat umum nanti. Apa yang di filsafat umum sebelumnya. Nah, epistemologi di sini ada bahasan-bahasan di sini yang ada tema-tema atau bagian-bagian dari epistemologi yang akan membantu epistemologi ilmu. Ya, bahasa, logika, matematika, statistika, metodologi itu akan sangat dibutuhkan oleh epistemologi. Dan persoalan realitas itu dimasuk dari nah, komponen utama ya sebuah pandangan dunia atau sebuah filsafat ilmu seperti ini ya, komponen utama. Kalau kita mencari paradigma itu terdiri atas hal-hal ini. Oke. Itu ya barangkali lebih singkatnya ya untuk kali ini, malam ini. Coba gimana? Ada yang mau bicara, menanggapi atau apa? Saya boleh Pak dosen, izin. Silakan. Izin ya Pak dosen ya. Boleh nanya sesuatu nih. Tadi kan Pak dosen bilang ya, menyampaikan bahwa filsafat itu sebagai sumber berbagai ilmu ya. Saya, saya sepakat sih Pak dosen dengan itu, sepakat. Karena kalau saya lihat juga filsafat itu intisarinya semuanya masuk gitu loh, dan sifatnya umum gitu. Nah, saya yang pengen penjelasan dari Pak dosen ini kaitannya dengan ilmu yang sifatnya keislaman, artinya ilmu pengetahuan yang tentang keislaman itu tentunya yang saya tahu kan sumbernya Quran dan hadis ya. Eh, nah, kira-kira ini kalau menurut Pak dosen apakah Quran dan hadis ini juga bisa kira-kira dipersamakan seperti filsafat gitu. Jadi intisarinya gitu. Gimana ya Pak dosen ya? Iya Pak dosen. Gimana Pak Derajat? Coba diulangi coba. Saya berpikir agak jauh sih. Tadi dengar Pak dosen tadi saya sepakat sih bahwa filsafat itu merupakan sumber segala ilmu ya. Artinya semuanya bersumber dari filsafat. Nah, saya berpikir karena kita kan belajar tentang studi Islam ya. Kita tak sama-sama tahu bahwa sumbernya itu Quran dan hadis gitu loh. Apakah Quran dan hadis ini bisa dianggap sebagai diperlakukan sama dengan apa namanya filsafat gitu karena sumber kebenaran gitu. Gimana sih Pak pandangan dari sisi sisi ilmu filsafat gitu? Yang saya pengen tahu tuh itu. Kalau filsafat ilmu kan berbeda ya, filsafat ilmu lebih advance ya, lebih kelanjutan dari filsafat umum ya. Kemarin kita belajar filsafat umum, sekarang belajar filsafat ilmu yang sifatnya lebih lebih kelanjutannya. Iya. Tuh satu ya. Nah kemudian eh, bagaimana kedudukan teks ya? Kedudukan teks tergantung kita mau menggunakan paradigma yang mana. Ketika bicara filsafat ilmu itu pembahasan filsafat-filsafat aliran-aliran filsafat itu tetap mempengaruhi ya, makanya saya sampai memperkenalkan dan secara terus-menerus menyampaikan ada paradigmanya Fahmina di sini, bagaimana realitas dan teks atau tradisi keagamaan itu berdialektika dan bagaimana itu dialektika itu terjadi, ada konstruksi dari kelompok-kelompok yang bermain dalam dialektika antara teks keagamaan dengan realita yang ada. Jadi teks itu sendiri belum sampai menjadi sumber pengetahuan atau menjadi sumber kebenaran. Dan yang dicari kan yang sahih ya, yang valid ya. Bukan benar itu dalam arti benar kemudian kalau benar salah kemudian kalau salah
eh, kemudian ada salah, ada dosa, nggak gitu ya. Eh, kita nggak bicara ke situ, tapi tentang validitas. Benar di sini maksudnya tentang validitas, valid ya, atau sahih ya. Kesahihan, kevalidan, validitas dari sebuah pengetahuan. Ya ketika kita punya paradigma kan belum tentu bahwa paradigma kita itu cocok untuk semuanya. Ya. Nah ini ada apa eh, apa namanya, ada dialektika tadi ya, antara teks dengan realita, antara realita dengan teks. Siapa yang bermain ya, kelompok-kelompok yang ada di situ, kelompok-kelompok keilmuan, termasuk tokoh-tokoh agama, ya, cendekiawan dari berbagai bidang ilmu, para filosof, ya, tuh. Wahyu itu juga bukan teks itu sendiri, karena wahyu turunnya bagaimana? Pak Nasa gimana turunnya wahyu, Pak Nasa? Ya Pak, Ada tiga, kelihatan ya, ada tiga cara kan wahyu itu turun, ayo. Apa aja? Wahyu. Seperti ini Pak, gemerincing lonceng, Nah, satu. terus lewat malaikat Jibril, Apa? ya, melalui malaikat Jibril Pak. Itu kan gemerincing loncengnya itu juga dari malaikat Jibril. Gimana sih? Ya, ya. Terus Bisikan kali Pak dosen, bisikan Justru ya. itu panasnya kurang jelas penjelasannya, coba. Pertama tadi ada bunyi gemerincing lonceng. Kedua ada itu Pak, di balik tabir. di balik, ada yang seperti hembusan angin ya. Nah Kemudian itu betul. malaikat Jibrilnya hadir, atau malaikat Jibril hadir. Tiga Dan cara dari itu mimpi, bukan tiga-tiganya terjadi. dari mimpi juga Gemerincing Pak, lonceng itu, ah? dari mimpi seperti Nabi Ibrahim Pak. Enggak, Lewat ini mimpi. bicara bicara Al-Qur'an, Al-Qur'an. Oh ya ya. Wahyu di sini kita bicara Al-Quran. Jangan bicara Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mimpi itu. Kita bicara Al-Quran. Nah, apa namanya? Eh ya, jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, kira-kira Nabi Muhammad mendapatkannya dalam bentuk kalimat-kalimat seperti kita bicara seperti ini atau bukan? Tadi sudah jelas loh, ada tiga hal itu menunjukkan kemungkinan besarnya Nabi Muhammad tidak menerima wahyu itu wujudnya seperti kita chatting, SMS, teleponan, atau bicara begini, atau misalnya ketemuan, enggak gitu. Model caranya wahyu itu turun, caranya wahyu itu disampaikan. Sekalipun Nabi Muhammad menyampaikannya ya ketika yang di Gua Hira itu begitu ya, seperti itu ya, sebagaimana disampaikan. Ayo. Jadi artinya malaikat Jibril mungkin ketika bicara dengan Nabi Muhammad dan itu menampakkan ya, menghadirkan dirinya, datang ya, attend ya, atau apa, present di depan Nabi Muhammad itu, eh, malaikat Jibril memang menyampaikannya barangkali seperti ini, seperti kita gini. Tapi ketika itu hembusan angin kan bukan. Ketika itu gemerincing lonceng bukan. Saya kurang tahu apa yang mana yang paling sering. Yang mana yang paling sering. Tapi gambaran-gambaran bahwa Nabi Muhammad itu menerimanya berupa hembusan angin, berupa ya, atau dari balik tabir itu ya, atau misalnya berupa gemerincing lonceng, itu kan menunjukkan nggak mungkin, apa, nggak dalam bentuk bukan dalam bentuk seperti kita ngobrol ya. Jadi jangan pernah membayangkan Nabi Musa ngobrol sama Allah gitu di bukit itu, nggak nggak ngobrol gitu loh, nggak ada ceritanya Nabi itu ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama malaikat
walaupun ngobrolnya gambarannya ngobrol seperti kayak gini ya, menurut penggambaran yang kita pahami. Jadi barangkali kita juga kadang melakukan itu. Kita kadang ngobrol sama malaikat. Tapi itu nggak masuk di sini ya. Tadi teks berbeda dengan wahyu. Nah, wahyu itu tadi berarti saya ingin menempatkan, kita tidak menempatkan wahyu sebagai teks. Wahyu itu ya wahyu, teks ya teks. Jadi kita pisahkan dulu selama kita kuliah di sini. Kuliah ini ya, bukan kuliah yang lain atau kuliah lain nih. Nggak tahu nanti konteksnya lain lagi. Kita pisahkan dulu. Mana wahyu, mana teks. Karena teks itu adalah isinya wahyu. Wahyu itu wahyu. Silakan Pak Syalani. Ya Pak dosen, mau tanya Pak dosen. Waktu Nabi Muhammad pertama sekali menyebarkan gitu agama Islam itu Pak dosen ya. Artinya kan masyarakat Quraisy itu kan masih melihat Tuhan itu kan berbentuk gitu ya, Pak. Ada terlihat gitu kan, ada rupanya gitu kan. Nah, ilmu filsafat seperti apa itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu kan, supaya Iya, bahwa Tuhan itu tidak berbentuk gitu kan, tidak berupa, tidak sama dengan makhluk, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang pola ilmu filsafat apa yang diterapkan sama Nabi Muhammad, kira-kira seperti itu Pak dosen masih. ya. Pak Syalani itu pertanyaan untuk filsafat umum ya. Itu pertanyaannya untuk filsafat umum. Kalau kita bicara filsafat ilmu, kita bicara tadi pertanyaannya yang sesuai. Kemudian berpikir filsafat ya. Berarti tentang sistematika ilmu misalnya kan, atau kedudukan ilmu ya, atau tentang tentang berpikir filsafat ya, pemikiran yang mendalam yang dilakukan itu apa gitu. Saya kayak gitu. Kalau misalnya tadi kayak tadi lagi itu masih di filsafat umum itu pertanyaannya. Jadi mohon maaf saya nggak jawab. Oh ya, baik Pak. Tadi kan Pak Derajat masih di filsafat ilmu ya, karena bicara tentang kedudukan teksnya tadi. Ya, maksud saya ilmu filsafat seperti apa gitu yang diterapkan gitu sehingga bisa bisa apa dimengerti bahkan Ya, itu diikuti oleh pertanyaannya masyarakat. bersifat umum ya sebetulnya gini. Oh, eh saya nggak tahu ya teman-teman apa namanya ya banyak banyak ini ya banyak pembahasan ya akan panjang nanti kalau bicara tentang saat itu gitu. Tapi gini yang jelas kan ada ini ya ada persoalan kefilsafatan di situ ya. Ada persoalan kefilsafatan yang dilakukan oleh Rasulullah ya oleh Nabi Muhammad adalah beliau itu datang ke Gua Hira 10 kali bulan Ramadan itu berpikir filsafat, itu melakukan kegiatan-kegiatan kefilsafatan. Ya, berpikir mendalam, ada metodenya, ada caranya. Jadi jangan dikira orang berpikir asal ngarang kemudian disebut berfilsafat itu. Ngarang dengan berfilsafat itu beda. Atau berfilsafat kita ada aturannya tadi ya. Koheren, konsisten, ya. Nggak main-main jadi di sini. Coba perhatikan karya-karya filsafat ya. Minggu kemarin saya sudah kasih lihat sejarah dunia yang disembunyikan itu sebetulnya masuk karya filsafat. Ya, si Black itu kan cukup banyak belajar tasawuf, belajar mistisisme dan paham betul ya. Hanya dia punya paradigma dan punya misi untuk mengateiskan. Itu kan misi ya. Tapi dia tidak cukup berhasil ya kalau kita perhatikan. Itu contoh apa namanya karya filsafat. Nah, Al-Quran itu bukan disebut sebagai karya filsafat karena jauh ya jauh karya filsafat itu
masih masih apa kecil, masih masih itu kan buatan manusia kalau terkait filsafat. Tapi Al-Quran itu dari wahyu. Ya. Nah, Pak berbeda kan dosen. kemudian kita ada agama yang mengakui kita nggak usah sebut agamanya apa ya, itu lebih dari satu juga kok ya. Yang mengakui bahwa kitab suci mereka adalah memang karya filsafat. Ya, misalnya karya filsafatnya siapa yang kemudian memang menjadi kitab suci, dianggap sebagai kitab suci. Termasuk kalau ini boleh ya kita katakan Weda itu bukan satu kitab, tapi satu literatur. Jadi sistem literatur mereka nggak punya kitab suci Hindu itu. Hindu tidak punya satu kitab suci, punyanya satu sistem literatur suci. Beda. Kita punya kitab perbedaannya Hindu dengan agama lain yang ada di Barat, Timur Tengah yang berasal dari Timur Tengah Barat itu Timur Tengah dan Mediterania itu bedanya di situ. Dengan agama-agama Ibrahimiyah, Hindu itu bedanya di situ. Weda itu satu literatur. Lebih besar kalau ditumpuk di jumlah halamannya itu lebih banyak dari kitabnya Konfusius. Lebih tebal. Ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi ilmu filsafat apa ya? Yang jelas memang yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira adalah pekerjaan berpikir mendalam. Ya, apa aja tadi? Coba kita lihat lagi ya. Berpikir filsafat tuh. Oh, belum ya. Kok hilang? Jadi berpikir udah masuk belum? Udah. Berpikir filsafat ya. Kita lihat apa. Pak dosen boleh nanya lagi nggak, Pak dosen? Nah, ciri Boleh ya. nanya lagi nggak? Kenapa? Boleh Mau nanya bicara lagi nggak? pemikiran filsafat dulu ya. Tadi Oke. berpikir tadi kan kita mau kembali ke ini ya. Apa saja berpikir filsafat ya. Menyeluruh ya. Tadi menyeluruh itu menyeluruh universal komprehensif itu berarti ada dia ini luas ya. Dia ini luas, dia tidak punya batasan ya. Berarti kan dia mencakup segalanya, mencakup hubungan antar disiplin, hubungan antara ilmu dengan agama, ilmu dengan moral, dengan seni, dengan tujuan hidup dan sebagainya. Itu menyeluruh, keseluruhan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah berpikir menyeluruh. Menyeluruh di sini komprehensif. Komprehensif itu bukan bukan tidak teratur karena dia ada aturannya, dia mendasar, mendalam ya. Hal-hal yang esensial karena esensial itu berarti berkenaan dengan nilai-nilai, dengan pijakan-pijakan, dengan landasan-landasan. Spekulatif itu dia berarti kan dengan adanya pemikiran terdahulu atau adanya ajaran-ajaran terdahulu. Nah, disinilah kemudian kalangan orientalis kan mengatakan ini kan spekulatif. Kalau berpikir filsafat kan ada spekulatifnya. Berarti nggak mungkin Nabi Muhammad tidak merujuk pada kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Nabi Muhammad tidak merujuk pada kitab-kitab sebelumnya itu terlihat dari misalnya kegiatan beliau apa sih selama belum mendapatkan wahyu. Artinya beliau tidak berada di situ, tidak berada dalam tradisi akademiknya yang berkenaan. Tapi pertanyaannya spekulatif, mempertanyakan apa yang sebelum-sebelumnya. Ya. Trinitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad juga di Mekah itu bukan trinitas yang ada hari ini atau trinitas yang umum, tapi trinitas yang memang ada di situ di Hijaz, yang hadir di Hijaz. Sebatas itu. Kalau trinitas yang lain yang ditemukan di Syam, di Suriah, di Lebanon pada saat itu yang sampai sekarang bahkan sebagiannya itu kan sudah nggak ada lagi trinitas yang di Hijaz itu. Beda loh trinitasnya. Artinya kan di sini ada
bahwa Nabi Muhammad itu tadi ya berpikir menyeluruh, ya komprehensif, mendasar, kemudian spekulatif. Kalau spekulatif kan harus ada yang sebelumnya kan, berarti harus ada yang sebelumnya. Nah, yang spekulatif dalam kemudian yang dipertanyakan oleh pertanyaan yang dipertanyakan, jawaban yang dipertanyakan oleh Nabi Muhammad atau ajaran-ajaran yang dipersoalkan itu adalah yang berada di Hijaz, di Mekah, di Madinah. Konseptual ya. Nah, konseptual itu adalah melakukan generalisasi dari pengalaman-pengalaman, dari hal-hal proses-proses apapun yang terjadi, ya, dari fenomena-fenomena. Nah, pemikiran filsafat juga harus koheren, harus konsisten. Ada kaidah logika di sini. Jadi kalau tidak terorganisasi, ya, tidak terorganisasi, tidak tersistem, tidak sistematis, ya, tidak ada aturannya, ya, tidak ada hubungannya antara satu sama lain, tidak koheren, tidak konsisten, tidak bebas dan tidak bertanggung jawab, itu bahaya. Bebas kalau nggak bertanggung jawab dia nggak masuk dalam pemikiran filsafat itu loh, ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah memang kerja filsafat ya, kayak tadi, ya. Beliau berpikir menyeluruh, berpikir komprehensif, mendasar ya, radikal, berpikir spekulatif, ya, mempertanyakan apa yang ada di situ, mempertanyakan teori-teori yang ada, pemahaman-pemahaman yang ada, ajaran-ajaran yang ada, tradisi yang ada, konseptual, generalisasi dari pengalaman-pengalaman, koheren dan konsisten, ya. Dia berpikir itu ada kaidah-kaidah yang diikuti, kaidah-kaidah logika itu diikuti, sistematis, ya, ya, ada itu satu kebutuhan unsur, kemudian bebas dan bertanggung jawab, itu kan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terima kasih Pak dosen. Ya. Jadi ya filsafat secara umum ya begitu. Termasuk filsafat ilmu kan kita belajar berpikir filsafat. Untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan, untuk yang akan kita pelajari ke depan, ya, dalam bidang-bidang tertentu. Dosen, Ya, izin bertanya, boleh? Dari tadi keempat ciri filsafat, ciri pemikiran filsafat yang Bapak jelaskan, itu apakah juga bersifat cara berpikir secara filsafat, yang mana keempatnya itu harus ada ketika berpikir secara filsafat? itu tadi Atau nggak empat ya, lebih ya jika kayaknya, ya. lebih, oh ya, pokoknya yang itu ya. Atau Ya, jika salah satu ciri tersebut tidak ada, maka berpikirnya itu tidak disebut berpikir ya, secara kalau filsafat. kalau nggak ada Itu salah gimana? satunya ya enggak dong. Itu semuanya harus ada. Oh, harus ada ya semuanya. Ya, harus ada semuanya. Kalau nggak salah satunya nggak ada nggak masuk. Pak Derajat kemana ini berenang? Ya, Ada ini kan Pak, santai. biar biar melek Pak, makanya dikasih pembelajaran itu. Ngantuk banget Pak, udah berapa hari ini kan saya kurang sehat tuh. Jadi kuliah tuh suka ngantuk-ngantuk gitu. Tenang Pak, nanti didoain Pak dosen supaya cepat sehat. Makasih. Pak dosen, saya boleh nanya nggak? Iya ya, silakan. Nih, Masih terkait dengan yang tadi sih penjelasan Pak dosen tadi tuh, saya masih penasaran tuh yang tadi dibilang bahwa Quran itu berbeda dengan teks, artinya eh, Quran itu tidak bisa di, dianggap sejajar atau setara dengan filsafat. Nah, eh, ini berarti kalau boleh saya bilang bahwa studi Islam itu sebenarnya unik ya. Ah, Kan Islam itu kan juga ilmu pengetahuan ya, tapi sumbernya bukan filsafat gitu loh. nah, Jadi nah, saya pikir Pak Derajat inilah, gimana? Pak Derajat ini menangkapnya gimana sih? saya menangkapnya inilah keunikan keunikan studi Islam Saya tuh. bilang gini, sebentar, saya bilang tadi tuh wahyu itu berbeda dengan teks. Iya, ha. Wahyu itu bukan teks itu sendiri. Karena wahyu itu datang bukan dalam bentuk matang gitu ya. Wahyu itu teks yang masih mentah. Wahyu. Ibaratnya kalau ini ya, kalau apa dia masih mentah lah, masih kalau bahan
bahan makanan lah itu wahyu itu. Bahan masakan lah misalnya, baru bahan masakan itu. Belum masuk ke dalam masakannya, belum dimasak gitu. Ya. Misalnya masih masih apa belum diolah lah. Jadi ada proses Rasulullah itu Nabi Muhammad itu mengolah ke dalam bahasa yang dipahami. Tapi jangan dianggap mengolah itu nanti Pak Derajat kalau menganggap mengolah itu Saya kalau menangkapnya kalau mengolah itu mengubah ke sesuatu yang lain gitu, Pak. ayo itu mah. Coba Pak Nasa gimana bisa bisa ngasih penjelasan nggak yang lebih Ya Pak, izin Pak, izin memberikan tanggapan Pak. Jadi tadi kan antara apa wahyu itu kan bukan teks ya. Terus berarti Pak pemahaman Nabi atau Rasul itu pasti berbeda dengan pemahaman para sahabat, apalagi kita. Karena apa yang Rasulullah terima kan langsung ya? melalui wahyu. Berarti tergantung aspek dari setiap individu, begitu Pak. Ya, Metodologi berpikirnya kan setiap orang berbeda-beda Pak. Atau met- metodologi berfilsafatnya. gimana? Maksud saya metodologi seorang berpikir itu kan berbeda-beda Pak. Jadi mendeskripsikan Tuhan aja, kalau kata apa Ustadz Nuruddin ya, itu kan Tuhan Ya. tidak bisa dideskripsikan. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un itu. Jadi kalau Tuhan bisa dideskripsikan berarti terbatas. Seperti itu. Dari Ya, segi pandangan filsafat. Nah, tadi yang saya tangkap apa pemahaman Rasulullah dengan para sahabat dan sampai ke kita sebetulnya tidak utuh 100% seperti apa yang dipahami Rasulullah. Begitu, Pak. ya ini gini Pak Nasa itu kira-kira berpengaruh pada kiroah lah ya. Berpengaruh pada kiroah, berpengaruh pada tempatnya tanda wakaf, tanda ayat itu yang ada. Itu yang nyata ya, yang real. Sekalipun ada sebagian misalnya mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud ya yang tidak punya 3 kul. Tapi secara keseluruhan, secara umum ya itu perbedaan hanya pada misalnya di mana letak tanda ayat nih, di mana letak tanda wakaf nih, itu loh. Artinya kan di situ atau kiroah ya kiroah. Kiroah itu ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat 10. Itu kira-kira itu. Tidak sampai pada apa namanya? Sampai pada pemahaman yang tidak jauh lah rata-rata para sahabat. Jadi kalau dikatakan jauh ya enggak. Dan bukan apa bukan ini ya bukan diolah prosesnya juga tidak seperti yang apa kita masyarakat awam pahami ya. Datangnya hembusan angin, datangnya gemerincing lonceng, kemudian Rasul menyampaikan wahyu yang datang dalam bentuk teks itu kan teks ya redaksinya kan tidak berubah ya sekalipun kiroahnya para sahabat akhirnya berbeda-beda tapi kiroah para sahabat berbeda-beda itu kan antara 7, 9 atau 10 berarti nggak ada yang misalnya berpendapat cuma 3 misalnya nggak ada kan nggak ada yang berpendapat 12, 15 nggak ada ya. Kemudian tanda wakaf tanda tanda ayat kan ya tanda ayat sekarang rata-rata sudah apa tanda ayat sekarang sudah pasti ya sudah apa namanya eh, sudah terstandarisasi ya coba perhatikan misalnya itu standarisasi tempat ya posisi tanda ayat itu jangan sampai masing-masing mazhab itu punya pendapat berbeda itu dimulai dari Al-Azhar ya Mesir karena apa karena kok ini
tanda ayatnya beda-beda. Kenapa tanda ayatnya bisa beda-beda? Karena yang menulis mushaf mazhabnya beda-beda. Kemudian berpegang pada qiraah yang berbeda-beda sehingga tanda ayatnya tempatnya berbeda. Harusnya belum ayat kok sudah ayat di sini. Harusnya belum wakaf, harusnya wakafnya di sebelah sana kok di sebelah sini. Itu kan perbedaan-perbedaan itu kemudian terjadilah standarisasi internasional. Sekarang Quran yang cetakan Madinah sekalipun itu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ada ayat. Ada Al-Quran yang masih ada ya, bisa ditemukan, tapi kan susah sekarang untuk menemukan itu. Yang Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim tidak pakai ayat, tidak tanda ayat. Sehingga Al-Fatihahnya bukan 6 ayat ya. Karena tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Bismillahirrahmanirrahim ada ayat, ada tanda ayat atau enggak itu aja. Kan perbedaannya itu. Jadi tidak besar perbedaannya itu. Ya, kalau kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab lain, itu apologetik kan mempertahankan ya, apologetik mempertahankan. Karena apa? Karena para misionaris ya sebagai agama misi Islam dan Kristen itu bagaimanapun bertarung atau berlomba-lomba memperbanyak umatnya. Jadi mau ada perdamaian, saling memahami, titik temu, tapi tetap sebetulnya ada persaingan ya. Hanya kita berusaha persaingan itu sehat. Boleh bersaing, tapi yang sehat. Jangan sedikit-dikit kita menyerang orang karena dianggap orang tersebut melakukan kristenisasi. Nggak bisa gitu. Karena kita akan dituduh melakukan islamisasi. Jangan mau menuduh orang lain kristenisasi, jangan. Karena kita akan dituduh lagi kita yang islamisasi. Kita Muhammadiyah di Papua, di Maluku, di NTT, di Manado, di Sulawesi Utara itu apa enggak islamisasi namanya? Islamisasi dibilangnya kan? Tapi sekolah Katolik di Jawa Barat, sekolah Katolik di Jakarta, sekolah Katolik di mana misalnya? Di Jawa Tengah, di Lombok, dibilangnya apa? Kristenisasi. Sekolah Kristen di Jabodetabek, di Bandung Raya, di Surabaya sekitar dibilang kristenisasi gitu. Sama kan artinya kan di situ sama. Jadi kita kalau untuk itu ya, untuk yang itu kita tidak bisa tidak harus tetap ya ada titik temu, ada titik pisah dan kemudian ada persaingan. Kita menjaga itu sehat. Itu moderasi itu yang saya pahami ya dalam batasan itu. Kita menjaga agar semuanya sehat. Jangan sampai kemudian ada yang menuduh atau dituduh. Yang menyerang atau diserang. Jangan sampai ada hal-hal yang tindakan yang intoleran gitu. Jangan sampai kita takut tersaingi. Gak usah, biarin aja, biasa aja. Gitu. Pak, satu lagi Pak, apakah seseorang yang mempelajari filsafat ilmu itu dia bisa kekeh atau kokoh dengan pendapatnya walaupun salah, seperti Darwin, Karl Marx, karena tujuan dari filsafat ilmu itu kan untuk si individu itu menyadari keterbatasan dirinya kan, bahwa tidak semua bisa diketahui seperti yang saya tadi bilang, bisa mendeskripsikan jatuhan itu kan nggak bisa gitu. Nah, apakah arogansi intelektual itu berpengaruh terhadap orang yang mempelajari filsafat ilmu? Itu Pak. Terima kasih. Oke, iya arogansi keilmuan itu ada ya, arogansi keilmuan itu ada. Tapi itu urusan individu tersebut dengan Allah ya, sebetulnya urusan dia dengan Allah. Ya.
Itu satu, itu urusan apa sebetulnya ya itu urusan dia dengan Allah gitu. Tapi kemudian apakah ya yang jelas gini, mereka punya paradigma ya, mereka punya paradigma dan apa paradigma itu eh, berguna bagi mereka, bagi kita semua. Kita punya paradigma, paradigma itu berguna bagi kita. Kita harus eh, kita akan memilih paradigma ketika kita nulis skripsi, tesis, disertasi, kita nulis artikel jurnal, kita nulis buku, melakukan penelitian, riset ya, nulis buku itu monografi ataupun buku ajar, buku referensi, itu semua kita lakukan, kita riset-riset itu ada paradigma yang kita pegang. Paradigma itu menjadikan bias. Bias itu bukan kemudian dianggap jelek gitu. Bias itu bukan kemudian dianggap negatif konotasinya. Ya ketika ada orang menjadi revisionis itu pilihan untuk menjadi revisionis. Toh yang revisionis juga tidak sampai pada pertentangan yang apa radikal, yang kekerasan enggak. Kalau apa apologetik juga gitu kan, apologetik juga gitu ya, tidak sampai kekerasan. Nah, kecuali kalau misalnya terjadi yang sifatnya itu kekerasan, violence, atau konflik-konflik terbuka, konflik ideologis. Nah, ketika di Indonesia kan sempat ya konflik ideologis. Itu kan sebetulnya konflik ideologis itu pertarungan antara paradigma sebetulnya. Dialektika, dinamika antar paradigma ilmu pengetahuan, antara apa cendekiawan-cendekiawan. Yang berantem itu para cendekiawan. Tapi kemudian dibawalah tentara dibawalah masyarakat awam. Tentaranya ikut terpecah. Masyarakat awamnya itu terpecah. Gampang. Tuh. Gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ustadz Nasrum kemana ya? Gimana Pak Nasar? Nunggu ini, Pak. Ustadz Nasrum. Ya, dia kan udah saya kasih sampai UTS ya. Ya karena udah ke sana kan, itu kan tugas ini ya, tugas apa namanya? Itu Pak dosen, reward atas Pak dosen, satu pencapaian. Gimana? Pak dosen. Salah nih Pak Ya, dosen. Ini Pak dosen, mungkin kalau agak nyimpang dikit, mohon maklum aja Pak dosen ya kalau saya nanya ya. gini kan. Ya, mengenai ini Pak dosen, tadi kan mengenai ciri-ciri pemikiran filsafat itu kan banyak, tadi sudah dijelaskan Pak dosen ya, arti menyeluruh, komprehensif, ya semuanya lah gitu kan. Saya juga agak lupa sedikit gitu kan. Nah, sekarang ini gini Pak dosen, yang dalam ciri-ciri pemikiran filsafat itu kan artinya secara pribadi kan orang juga akan menilai gitu kan. Kalau melihat Rasulullah itu kan dia orangnya kan amanah gitu kan, benar. Jadi orang itu menilai kepribadinya dulu, apakah ada hubungannya dengan kita yang orang yang ahli filsafat itu, dia juga secara karakter memang sebagai panutan juga, itu kan satu. Terus kedua, apakah dalam ilmu filsafat ini juga bisa disalahgunakan gitu kan? Misalnya contoh, orang yang begitu menjelaskan secara komprehensif, secara logika sangat mendasar, tapi dia bisa hipnotis orang sehingga dia bisa nipu orang gitu Pak dosen. Jadi apakah di situ dasar-dasar situ seperti apa terbentuknya seperti Ya. itu gitu Pak dosen? Itu aja masih Pak dosen. Itu proses ya. Ya, apakah ini
pernah dibahas ya di buku filsafat terakhir itu oleh Miswari ketika membahas Hegel ya. Miswari mengkritik Hegel dan menyampaikan bahwa Hegel juga sebetulnya tidak bisa bohong. Artinya ketahuan sebetulnya ketika ada yang disembunyikan. Bias yang itu ya, bias itu. Kalau bias itu menunjukkan sebetulnya keberpihakan ya. Bukan bukan kemudian itu jangan dibawanya ke arah ranah eh, konflik atau ranah pertarungan dalam arti konflik terbuka ya. Ya, rivalitas mungkin karena bagaimanapun memang setiap kelompok ya masyarakat manusia ya setiap manusia ini kan berkelompok kelompok-kelompok ini ya berlomba-lomba gitu ya kelompok-kelompok ini berlomba-lomba kelompok-kelompok ini ada persaingannya ada rivalitasnya antar kelompok. Kalau di hubungan internasional ada realisme. Realisme itu kan dalam hubungan internasional kan negara-negara itu sebetulnya berkompetisi satu sama lain. Sekalipun ada hubungan bilateral, hubungan multilateral, ada ASEAN ini kan, ASEAN itu ternyata ada pertarungan satu sama lain. Wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Malaysia bagaimanapun harus berpihak pada kepulauan karena dia punya kepentingan di Sarawak dan di Sabah. Itu menjadi satu contoh ya berkompetisi kan di ASEAN saja antara negara-negara yang ASEAN yang kepulauan dengan negara ASEAN daratan itu sudah kompetisi itu sudah berkumpul ya berarti kan mereka kumpul-kumpul kan dalam arti membentuk dua kubu ketika ada perbedaan pendapat dari dua ini juga ada perbedaan lagi misalnya Natuna itu kan bukan kepulauannya ya laut Natuna yang di Laut Cina Selatan itu ya, Laut Cina Selatan itu Natuna Utara itu kan wilayah yang batas zona ekonomi eksklusifnya yang berbenturan, areanya tumpang tindih antara Vietnam, Filipina dengan Indonesia. Kan tumpang tindih bertiga itu kan penyelesaiannya Filipina dengan Indonesia kan sama-sama kepulauan. Jadi ada konflik antar individual negara ya satu Indonesia dengan Filipina juga terlibat konflik yang sifatnya individual sifatnya bilateral berdua gitu. Indonesia punya kepentingan sendiri di mana juga di dunia internasional kan seperti itu terus manusia punya kepentingan punya keberpihakan kita harus berpihak kalau kita nggak berpihak kita akan bisa apa istilahnya kalau tidak berpihak itu ya kita bisa jadi dipertanyakan tidak adanya keberpihakan itu bisa merugikan kita karena kalau nggak pernah berpihak kita akan kesana kemari jadi kalau filsafat bukan disalahgunakan ya tapi memang orangnya mau gunakan itu untuk berpihak ke siapa kenapa Jonathan Black kok menulis ke situ kan dia ada yang dilewatkan sengaja kalau ini dia masukkan kalau ini untuk dimasukkan dia nggak bisa untuk mengkampanyekan ateisme dia mengkampanyekan ateisme oke Ya, masih Pak dosen. kita 1,5 jam ya bukan 2 jam ya Iya, 1,5 jam, Pak dosen. 1,5 jam ya kan tadi Iya, jam 20.10 ya
Iya, jam 20.10. Itu tepat waktu nggak? Tepat waktu ya. Kita cek dulu. Oh, berarti terlambatnya itu kalau hitungannya 100 menit ya sampai 21.50 ya, itu kalau kalau ini ya, kalau lambat ya. Terlambat itu kan ya kita hitungannya 1,5 ya, bukan bukan 100 menit ya. Kalau 100 menit 8 itu sampai 9 berapa, nambah 20 ya, nambah 20 menit ya. 30. Ya, nambah 20 menit ya. 60 tambah 20 ya. Kalau 100 60 tambah 40 ya. 40, iya. 40 berarti 9.40 ya. Ya, sebenarnya memang kalau 2 SKS itu 100 menit berarti. Karena 50 50. Tuh, tapi kita apa menghemat ya. Jadi bisa 1,5 jam. Pak dosen nanti ujiannya gimana Pak dosen? Ya, Kayak yang ini saya lagi filsafat mikir kemarin. sebenarnya ujian UTS-nya gimana ya kalau mau caranya ya. Ini tadi Pak Derajat juga salah salah nangkep juga ini. Karena filsafat itu ilmu yang sulit loh Pak dosen. Kalau kita Ini mikirnya lebih sulit Pak Derajat. Kemarin eh, itu filsafat umum udah sulit itu. kalau kita mikirnya nggak pelan-pelan gitu sulit loh nangkep. Mesti kita renungkan dulu, kita mikir dulu pelan-pelan gitu baru nangkep Pak. Bener Ya. nggak sih Pak? Kalau mungkin Bapak enggak kali ya, karena udah terbiasa kali ya. Karena mungkin kalau saya gitu kan latar belakangnya kan bukan bukan yang seperti itu kan, bacanya aturan mulu. Apa yang tertulis di aturan itu gampang dicerna gitu loh. Nggak usah mikir pakai panjang gitu, Ya, udah nangkep. kira-kira gitu. Kira-kira gitu Pak Derajat kalau kita belajar di apa belajar ngaji ya, baca kitab, baca baca Al-Qur'an, baca kitab tafsir, kitab hadis gitu kan. Kemudian baca kitab kuning. Itu kan kita selain belajar baca, kita belajar menghafal ya. Ah, ah. Eh, ya kira-kira gitu, kira-kira kalau kalau hanya taunya sebatas itu ya. Karena diskursus kitab kuning itu nggak berhenti di apa ini berhenti di apa namanya berhenti di teks gitu loh, Ada tradisi. ada makna lain gitu yang sebenarnya tersirat di dalamnya gitu ya Pak dosen ya. Ya, Eh, kira-kira banyak yang harus dipelajari kembali gitu kan. itu kalau diisi diajarin nggak sih Pak baca kitab kuning gitu? Yang program ini program khusus ini ada di sini. Ada nggak sih Pak? Kok kalau Ya, kan ini teman-teman kan rata-rata jurusan IAT sama PAI ya, diajarin ya. nggak Pak? Kan kalau kami kan yang bukan Oh, yang IAT itu nanti ada ini, ada tentang tafsir ya. ah, Kuliah-kuliah tentang tafsir itu. Mata kuliah kan, tentang tafsir. Semester 5 lah mulainya ya. Semester tapi 5 itu sudah diajarin nggak Pak dosen ya. baca yang kitab gundul gitu? Kitab kuning, nggak tahu saya kitab kuning gue baca apa enggak. Tapi tafsir ya, Ah, ragam tafsir. iya, karena kan kita basicnya macam-macam kan ya. Kalau anak-anak Polri bisa lah, lah kalau saya Siapa ya? Pak Suparseh itu lulusan SMA Pak. Pak Haji bisa aja Pak Haji ngeledekin saya dah. Biar biar bangun Pak, biar nggak ngantuk. Setuju.
Karena kita senasib pasti puyeng. Bisa pakai Google Lens, Pak. Google Lens Ini sekarang. kok mulai ini ya, agak ngadat ya. Ada putus-putus ya. Emang sinyalnya lagi kurang bagus, Pak. Di tempat saya juga kurang bagus. Eh, Kayaknya keluar masuk keluar. Saya tadi juga keluar masuk putus Ini sambung. angin juga kan kenceng ya angin. Hmm. Ngaruh juga. Hujan, di Jogja hujan, Pak. Jogja udah hujan. Ya, Cirebon udah hujan berapa hari yang lalu hujan, tapi ini nggak hujan ini hari ini. Garut hujan juga, Pak. Oke, gitu ya. Eh, Barangkali cukup ya. Atau masih ada pertanyaan lagi terkait yang kita bahas ini, terkait sumber pengetahuan, sumber Satu lagi, Pak dosen, boleh ya? gimana? Ayo, Satu lagi boleh nggak? ya ya. Saya menyimak yang tadi cara apa namanya cara cara berpikirnya dari filsafat tadi kan ada satu spekulatif itu yang saya tangkap kan apa namanya berpikir itu pasti ada sesuatu yang sebelumnya yang mendasarin yang sehingga kita berpikir ya artinya menemukan sesuatu yang baru berdasarkan sesuatu yang lama gitu kan ya. Terus yang kedua itu masalah konsistensi. Kalau konsistensi itu kan saya nangkepnya hal yang lama dengan yang baru dipikirkan itu idealnya sejalan gitu. Nah, kadang-kadang yang saya temukan itu ya, ketika kita berpikir itu secara filsafat itu kadang menemukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu loh. Ini Nah, itu Pak kalau Derajat, filsafat memandangnya gimana ya, Pak? maksud koheren dan konsisten itu gini loh. Koheren dan konsisten itu kalau Pak Derajat nulis buku, udah pernah nulis buku belum? Pernah, ya. Jadi kalau nulis buku kan dari bab 1 sampai selesai itu koheren, konsisten itu loh Ya, maksudnya. konsisten. Sepakat, Pak. Saya nangkep sih. Tapi kalau hasil Kemudian pengetahuannya jadi kesimpulannya berbeda gimana, Pak? kemudian yang tadi spekulatif itu justru dipersoalkan, itu untuk dipersoalkan karena kan agama-agama sebelumnya kan dipersoalkan. Itu kan dalam Al-Qur'an ada kritik terhadap yang sebelum-sebelumnya kan sebetulnya itu Iya, kan kritik terhadap praktik yang ada, iya, saya setuju, Pak. mengkritik praktik yang ada, mengkritik keyakinan-keyakinan yang ada, dan itu Iya, eh, bisa kita lihat itu eh, sebatas yang dihadapi Nabi Muhammad loh. nah, Cek aja. nah, kalau Kekristenan yang dihadapi Nabi Muhammad perlu diingat. Kekristenan yang dihadapi Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada peristiwa ini ya mubahalah yang itu kelompok Kristen yang lain lagi, tapi kebanyakan adalah itu. hmm, Mazhabnya apa sekta yang itu, kelompok itu. Yahudinya juga begitu, yang ada di situ, yang ada di Madinah, yang ada di itu. Jadi nggak apa namanya pembacaannya di situ tidak apa eh, ya tidak ada ini tidak seperti apa tidak membahas apa kekristenan yang lain, Yahudian yang lain ya, Yudaisme yang lain ya dibahas. Tapi yang hadir di situ pagan Mekah itu ya pagan yang di situ. Yang Tuhannya setiap hari ganti kan. 360 gimana? Setiap hari ganti itu. Sehari satu. Dan itu mereka masih menyembah Allah ya. Pagan Mekah itu masih menyebut Allah. Nah, itu yang kemudian ada yang berpandangan bahwa Allah itu God pakai the. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan definitif. Nah, itu kalau udah pengertiannya seperti itu bisa bisa nyasar itu. Bisa nyasar, bisa nyasarnya itu apa misalnya menjadikan Allah itu energi misalnya dimaknai sebagai energi itu kan jadi kesasar namanya.
Kalau Allahnya energi, energi itu ada di mana-mana. Sedangkan energi itu menempati sesuatu ya, ada tempatnya. Walaupun tidak ada waktu. Tapi energi itu ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya nggak ada energi. Coba. Itu kalau artinya kan di sini kesalahannya nyasar salah ruangannya jelas ya. Salah 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 kesimpulannya jelas. Tapi itu mereka punya argumentasi. Itu contoh. Yang seperti itu itulah yang dihadapi. Eh, ya. Oke. Gimana Pak Derajat? Insya Allah cukup sih Pak dosen. Makasih Pak dosen. Oke, tadi sudah saya ini ya, sudah saya apa? YouTube ya. Minggu depan itu ini nanti teman-teman absensi itu saya minta jangan lupa di ini ya, di apa dari teman-teman juga, karena saya berdasarkan apa print screen yang ada di sini, berdasarkan tangkapan layar. Kalau di tangkapan layar barangkali ada yang namanya berbeda antara yang tertulis ya, misalnya bahkan ada yang ejaannya beda juga kadang. Ini kebuka Dosen, nggak sih? Ya, tadi Mas Fajar katanya nggak bisa masuk. Kok bisa ya? nggak tahu saya juga. Masa nggak bisa masuk? Sampai sekarang masih nggak bisa katanya. Udah dicoba berulang juga. Tapi belum tahu, saya belum lihat ininya. Kalau itu ya, nggak ada ini kok, nggak ada ruang tunggu. Nggak ada ruang tunggu kok. Oh, nggak ada ya? Nggak ada tuh, Tapi nggak. kok bisa Kan gitu ya? ruang tunggu itu kan waiting room itu kan kalau enable, ini kan nggak enable. Tadi saya buka ini, nggak buka. Mau. Ya udah kalau gitu ya, kita tutup ya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Pak dosen. Ya, terima kasih Pak dosen. Selamat Terima malam, kasih selamat Pak istirahat. dosen.